Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa farrahana bi miladi sayyidina Muhammad wa akramana wa syarrafana bi syari'ati sayyidina Muhammad. Allahumma ijma'na wa ahlana wa dhararina yawmal qiyamati fi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Al-muhtaramun wal mukarramun, para ajengan, para kiai, para sepuh. Nanti Bapak Ibu di hari kiamat di padang mahsyar, suhu cuaca lebih panas daripada hari ini. Di saat kita dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihisab, untuk diminta pertanggungan jawab seluruh amal yang kita lakukan selama hidup di dunia. Semuanya Bapak Ibu akan diberdirikan di pengadilan Gusti Allah, akan dihadapkan ke mahkamah Gusti Allah. Di mahkamah Allah tidak ada pengacara, tidak ada pendamping, bahkan orang tua kita, anak kita, istri, suami, semuanya pada lari. Dalam Quran dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Di saat kita berdiri di mahkamah Allah, berdiri di pengadilan Allah, dihisab, dimintai pertanggungan jawab apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Suami ibu lari, istri bapak lari, orang tua lari dari anak, anak lari dari orang tua. Kita sendiri Bapak Ibu diminta pertanggungan jawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak doa, minta kepada Allah supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Supaya kita diizinkan oleh Allah untuk menerima syafaat Nabi Muhammad. Karena memang hanya Kanjeng Nabi yang diberikan izin oleh Allah
untuk membantu dan menolong umat. Maka syukurlah kepada Allah, kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Syukur Bapak Ibu, kita jadi umat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Berarti kita ada peluang, ada kesempatan untuk selamat dari neraka barokah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, terima kasih yang banyak kepada para masyayikh. Terima kasih yang banyak kepada para ajengan, para dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sholawatan seperti yang kita hadiri siang hari ini Bapak Ibu, ini merupakan salah satu cara untuk kita nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Yang nyambung dengan Nabi di dunia akan disambung oleh Nabi nanti di akhirat. Maka terima kasih kepada para ajengan, kepada para kiai, kepada para masyayikh, kepada para guru yang telah menuntun kita untuk menyambung diri dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti di akhirat kita, anak cucu kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di bawah bendera Nabi Muhammad. Sebab nanti di akhirat manusia akan dipanggil oleh Allah dengan pemimpinnya. Dalam Quran dikatakan Bapak Ibu, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Nanti Bapak Ibu di akhirat umat manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut imam mereka di dunia. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Setiap kaum, setiap umat nanti di akhirat akan dipanggil untuk ikut di belakang imam mereka. Siapa imam? Di sini ulama ada beberapa tafsir. Di antara ulama ahli tafsir ada yang menafsirkan imam, kalimat imam itu adalah nabinya. Jadi nanti di akhirat Bapak Ibu, Nabi Muhammad, Nabi Adam dipanggil. Mana umat Nabi Adam? Umat Nabi Adam ikut bersama Nabi Adam. Umat Nabi Nuh ikut bersama Nabi Nuh. Kaum Nabi Musa ikut bersama Nabi Musa. Dan kita umat Nabi Muhammad akan ikut bersama Nabi Muhammad. Ini tafsir pertama. Jadi masing-masing umat ikut nabi mereka. Ada ulama tafsir yang mengatakan imamihim itu adalah ulama asrihim. Di dunia Anda ikut ulama yang mana? Nanti di akhirat Anda akan digabungkan dengan ulama Anda di dunia.
Siapa guru Anda di dunia, itulah imam Anda nanti di akhirat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita dalam hal memilih guru. Ala ingatlah, inna hadzal ilma dinun. Ingat, ilmu itu adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka Anda harus pilih, Anda harus seleksi. Anda mau belajar ilmu, mau belajar agama, mau mencari guru yang mana? Sebab di akhirat Anda akan ikut guru Anda di dunia. Kalau guru Anda istiqomah, Anda akan ikut beliau di akhirat. Guru Anda kurang istiqomah, ya tetap Anda akan ikut dia nanti di akhirat. Imam, seperti sholat Bapak Ibu, kita sholat berjamaah ayat imam. Imam takbir, kita makmum ikut takbir. Imam ruku, kita ikut ruku. Di akhirat juga begitu. Jadi yang pertama tafsir adalah Nabi. Yang kedua guru, ulama. Yang ketiga ada ulama tafsir yang mengatakan maksud dari kalimat imam di sini adalah pemimpin di dunia. Pemimpin Anda di dunia siapa? Apa 01 apa 02? Nanti di akhirat Anda akan ikut pemimpin Anda. Makanya pilih, jangan sampai salah pilih. Cari. Anda sudah umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Guru Anda, imam Anda, guru Anda, alhamdulillah. Dari mulai kesepuhan almarhum Mama Uki, sekarang dilanjut oleh Mama Map, alhamdulillah. Tinggal istiqomah. Cari guru, ulama yang istiqomah, yang sama ajarannya, tuntunannya, bimbingannya dengan ulama-ulama salaf sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tafsir yang kedua. Yang ketiga ya tadi 01 ayat 03. Baik. Intinya Bapak Ibu, memilih guru, memilih pemimpin, Anda harus paham. Yang mana? Yang soleh. Cari pemimpin yang soleh, yang istiqomah. Perhatian kepada umat Islam, perhatian kepada agama. Tidak mempolitisasi agama. Sekarang Bapak Ibu, Masya Allah, ya. Kenapa Bapak Ibu panas? Karena di sebelah sana tuh ada juga majelis Bapak Ibu. Tadi saya berangkat ke penyedangan, ada majelis di situ. Ya, makanya suhunya panas. Ayam majelis di Banjaran, ayam majelis di Cirebon. Hawanya sampai ke penyedangan. Yang jelas Bapak Ibu, majelis yang kita hadiri siang hari ini dengan majelis tetangga beda. Kalau majelis yang kita hadiri adalah majelis peninggalan ulama. Ini majelis adalah politiknya ulama. Kalau yang di sana ulama
politik. Yang di sana ulama politik. Kalau di sini politiknya ulama. Nah, apa bedanya ulama politik dengan politik ulama? Sama-sama mengumpulkan jamaah. Politiknya ulama mengumpulkan jamaah. Ulama politik juga mengumpulkan jamaah. Cuman beda. Kalau politik ulama ini umat dikumpulkan, diajak tahlil, diajak sholawatan, dikenalkan kepada Gusti Allah, dikenalkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Intinya umat dikumpulkan dan digiring oleh ulama untuk takarrub kepada Gusti, untuk kenal Kanjeng Nabi Muhammad, untuk bisa masuk surganya Gusti. Itu politiknya ulama. Setelah umat kumpul, bukan diarahkan kenal Allah, kenal Nabi, tidak dikir, tapi digiring umat untuk mensukseskan salah satu paslon. Itu ulama politik. Ingat, kalau di sini politik ulama, kalau di sana ulama. Politiknya ulama itu adalah warisan daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Politik ulama Bapak Ibu tidak ada urusan dengan kursi, tidak ada urusan dengan pil. Jangan keliru. Ayat pilkada, ayat pil KB. Pilkada dengan pil KB beda tipis. Kalau pil KB lupa jadi, lupa minum pil KB jadi. Kalau pilkada jadi maka Anda harus istikharah, minta petunjuk kepada Gusti Allah. Jangan sampai Anda pilih calon yang jadi lupa. Yang kira-kira jadi tetap ingat kepada umat, tetap mendukung, membela, memperhatikan Islam, memperhatikan akidah umat, memperhatikan ibadahnya umat. Jangan kalau sudah jadi terus lupa, sibuk proyek. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan ini cuaca lagi panas, politik lagi panas, medsos juga lagi. Umat ini butuh pendingin. Yang bisa mendinginkan umat adalah al-ulama wal umara. Ulama dan umara harus kelop. Sinfani minan nas. Ada dua kelompok masyarakat, dua elemen masyarakat. Idza saluha, kalau yang dua ini baik, bagus, apa saudara hadir? Saya sangat hadir. Langsung
sinfani minan nas. Ada dua komponen masyarakat, dua elemen masyarakat. Ida soluha, kalau dua ini bagus, saya soluhan nas, maka masyarakat semua akan baik. Wa ida fasada, kalau yang dua ini rusak, fasadan nas, maka masyarakat akan rusak. Jadi baik dan buruknya masyarakat itu cermin daripada pemimpinnya, ulamanya dan umaranya. Maka supaya masyarakat ini benar-benar tetap taqarrub kepada Gusti Allah, tetap nyambung connect dengan Kanjeng Nabi, tetap perhatian terhadap akidah, ibadah, muamalah, dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu, akhlakul karimah. Akhlak, moral, etika. Ini akhlak umat Bapak Ibu lagi digempur habis. Akhlak umat khususnya generasi muda ini lagi dibabat habis Bapak Ibu. Nah, ini menjadi tugas daripada ulama, ajengan, kiai, dan umara. Bagaimana mengawal akhlak, moral, budi pekerti, etika umat. Kalau akhlak umat ini baik, maka agamanya umat akan baik. Kalau etikanya umat bagus, maka agamanya umat itu akan ikut bagus. Terbukti Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah bukan untuk mencerdaskan umat. Nabi diutus bukan untuk menjadikan umat pintar, tidak. Nabi diutus bukan untuk meningkatkan ekonomi umat, tidak. Tapi Nabi sampaikan dalam hadis, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus hanya untuk memperbaiki akhlak, moral, budi pekerti, dan etika umat. Ketika akhlak baik, maka umat akan menjadi baik. Agamanya baik, ekonominya baik, kesejahteraannya baik, berawal dari akhlakul karimah. Ya, ini kunci Bapak Ibu, kunci kesuksesan Nabi, keberhasilan Nabi Muhammad. Ketika Nabi fokus kepada akhlaknya umat, maka semuanya menjadi terangkat Bapak Ibu. Tapi kalau sudah akhlaknya hancur, maka semuanya akan hancur. Na'udzubillah min. Dan perlu diingat bahwa seseorang itu dinilai menurut akhlaknya. Satu kaum, satu masyarakat itu dinilai menurut akhlaknya, bukan dari segi ibadahnya, bukan dari kesejahteraannya, enggak, tapi akhlak. Wa innamal umamu akhlak. Umat dipandang, dinilai menurut akhlaknya. Fa'inhumu dahabat akhlakuhum dahabu. Kalau sudah seseorang tidak punya akhlak, sekalipun alim. Ini banyak sekarang Bapak Ibu, banyak ulama alim tapi tidak punya akhlak, maka ilmunya tidak dianggap. Anda tidak alim, tidak pintar, tapi akhlak Anda baik, Anda akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Maka ya, perbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, masyarakat Majalengka secara umum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
jaga akhlak karimahnya. Mudah-mudahan Allah jaga budi pekertinya, sehingga semuanya akan terlindungi, semuanya akan terjaga insya Allah. Dan untuk itu Bapak Ibu perlu perbanyak doa minta kepada Allah, seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Isra. Nabi Ibrahim doa minta kepada Allah, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin wa alhiqni bis salihin. Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya digabungkan dengan orang-orang yang soleh, bukan orang pintar, bukan orang kaya, bukan orang cerdas, tapi orang soleh. Karena yang soleh inilah Bapak Ibu nanti di akhirat yang akan selamat. Yang akan selamat di akhirat adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Doa Nabi Ibrahim, ya, wala tukhzini yauma yub'atsun. Gusti, tolong Gusti jangan kau hinakan hamba ini, jangan kau celakakan Gusti. Yauma yub'atsun, nanti di hari kiamat, nanti di hari kebangkitan, di hari akhirat, tolong jangan dihinakan Gusti. Kumpulkan hamba dengan golongan orang-orang yang soleh, para ulama yang istiqomah, ya, yang ngamalkan ilmunya, yang berakhlak dengan akhlakul karimah, akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak Ibu, nanti di akhirat yang dinilai oleh Allah adalah hati kita, hati yang bersih. Tidak ada rasa iri dalam hati kepada siapapun, tidak ada rasa dendam kepada siapapun, tidak ada rasa benci kepada siapapun. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam marhaban, dalam salawat maulid dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam la yu'miru li muslimin gisyan wala dhurra. Nabi tidak pernah nyimpen dalam hati dendam kepada siapapun, tidak ada. Iri tidak ada Bapak Ibu. Bersih hati Nabi Muhammad. Dan umat diajarkan oleh para ulama, oleh para masyayikh, oleh para guru untuk membersihkan hati. Kalau hati kita bersih, maka seluruh anggota badan kita akan bersih. Hati kita baik, bagus, maka seluruh anggota badan itu baik. Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah fa idza fasadat fasadal jasadu kullu wa idza saluhat saluhal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ingat, dalam badan kita, dalam tubuh kita itu ada satu organ, satu anggota tubuh. Kalau organ ini, anggota tubuh ini bagus, maka seluruh anggota badan baik. Tapi kalau sudah ini rusak, anggota badan rusak. Kalau sudah ini busuk, yang keluar semua busuk Bapak Ibu. Jadi Anda pilih dari kalimat, dari ucapan kelihatan si fulan hatinya bersih. Dari mana? Dari ucapannya, dari sorot pandang matanya, dari kelakuannya, dari langkah kakinya. Langkah kakinya kemana? Ke masjid, musola, majelis ta'lim, majelis zikir, berarti hatinya baik. Kalau sudah kaki melangkah ke tempat-tempat maksiat, pertanda hatinya sudah tidak beres. Tangan Bapak Ibu melakukan apa ini tangan? Kalau tangan ini dipakai untuk hal-hal yang baik, berarti hati yang di dalam itu baik. Hati ini merupakan markas, merupakan sentral dari seluruh anggota badan. Ya, contoh Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, air kalau apa? Kenapa?
Di dalam ada air Bapak Ibu. Ya. Kalau kelapa ini saya tuang begini, saya pindahkan di gelas, kira-kira yang keluar air kelapa atau sirup? Kelapa. Kenapa? Karena isinya kelapa. Tidak mungkin kelapa Bapak Ibu saya tuang begini kemudian keluar bensin. Ya. Pasti keluarnya air kelapa. Nah, sama manusia Bapak Ibu ibarat kelapa. Apa yang ada dalam hati itu yang akan keluar. Lewat sorot mata, pandangan mata, lewat ucapan, lewat tangan, lewat kaki. Di sini kita bisa tahu si fulan itu min ahlil istiqomah atau tidak. Jangan Anda terpengaruh, jangan Anda terlena, jangan Anda terbawa, tertarik dengan apa? Dengan casing, dengan bungkus. Sekarang Bapak Ibu, hampir semua dibungkus dengan bungkus syariah. Syariah bukan lagi diamankan, dijadikan bungkus. Yang halal dibungkus dengan agama, yang mubah dibungkus dengan agama, yang haram pun dibungkus dengan agama. Kasih label syariah. Ya, jelas-jelas haram. Kasih label syariah. Begitu ada label syariah, umat Islam pada datang semua. Syariah. Subhanallah. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, kita harus betul-betul hati-hati. Seleksi betul. Kita hidup di akhir zaman di mana segala sesuatu itu dikemas, dibungkus dengan agama, dibungkus dengan syariah. Anda harus bisa melihat apa yang tidak tampak oleh kasat mata. Boleh dikasih syariat, tapi Anda harus tahu dalamnya betul syar'i atau tidak. Kalau tidak, Anda akan bertanggung jawab di akhirat. Maka supaya selamat Bapak Ibu, jangan jauh-jauh dari ulama. Kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam hati, ini halal atau haram, ini baik atau tidak, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika Anda tidak paham, Anda tidak tahu, atau Anda ragu, tanyakan kepada ulama. Ulama yang mana? Hati-hati. Sebab ulama akhir zaman Bapak Ibu. Ulama akhir zaman tadi saya sampaikan. Ada ulama yang istiqomah melanjutkan politik ulama salaf. Ada ulama yang sudah keluar dari jalur, bukan melanjutkan politik ulama, tapi mereka justru yang berpolitik. Mereka yang berpolitik Bapak Ibu tidak peduli kepada umat. Yang penting suara umat dapat, selesai. Umat yang diurus lagi, mau ke neraka, mau ke surga, tidak ngurus. Yang penting suara Anda saya dapat. Tapi Anda cari ulama yang betul-betul tanggung jawab. Dunia tanggung jawab, akhirat tanggung jawab. Pilih ulama-ulama yang istiqomah, yang tetap melanjutkan tugas dan kewajiban Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ulama dikatakan oleh Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Ulama adalah penerus Nabi, penerus tugas Nabi Muhammad. Tugas Nabi Muhammad adalah menggiring umat selamat dari neraka dan masuk ke surga. Itu tugas Nabi. Jadi ulama yang betul-betul ulama, pewaris Nabi, melanjutkan tugas Nabi adalah menyelamatkan umat. Jangan sampai ada umat Nabi yang masuk neraka. Ini tugas Nabi, dilanjutkan oleh para ulama. Nah, Anda harus merapat kepada ulama-ulama yang betul-betul meneruskan tugas
kewajiban dan perjuangan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Bapak Ibu, selagi kita masih istiqomah di jalur ulama salaf, insya Allah di dunia akan bahagia, di akhirat akan selamat insya. Maka istiqomah, istiqomah. Jangan Anda tertarik dengan hal-hal yang baru Bapak Ibu. Ya, pertahankan apa yang sudah Anda dapatkan dari para masyayikh, dari para ajengan, dari para guru. Ya, jangan yang baru-baru Bapak Ibu. Kenapa? Sebab ulama katakan wa kullu khairin fittiba'i man salaf. Anda pengen baik, Anda pengen benar, Anda pengen bahagia, Anda ingin selamat, maka ikuti ulama salaf yang istiqomah. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man salaf. Dan keburukan, kehinaan, kehancuran itu dibalik hal-hal baru yang dimunculkan oleh khalaf. Siapa? Ulama akhir zaman. Ya, mereka kostumnya, pakaiannya sama, sama-sama pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, serban, bawa tongkat, bawa tasbih. Ya, mirip Bapak Ibu, tapi itu tadi. Yang salaf itu mengajak ke surga, kalau yang khalaf itu mengajak ke neraka. Naudzubillah min. Maka Anda harus kenal, Anda harus tahu, Anda harus bisa pilih yang mana yang harus saya ikuti, yang mana yang harus saya pegang untuk keselamatan kita sekeluarga dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu, pertemuan siang hari ini menjadi pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu, masyarakat Majalengka, Allah pilihkan pemimpin yang takwa. Amin. Pemimpin yang mampu mengantar umat kepada keridhaan Allah. Amin. Pemimpin yang mampu menyambung umat dengan Nabi Muhammad, sehingga nanti di akhirat kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa melihat wajah Nabi Muhammad, bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad. Ketika keluarga kita semua lari kabur dari kita Bapak Ibu, Nabi Muhammad akan datang mendampingi kita. Ya, ketika kita dihisab, Nabi Muhammad hadir. Ketika kita ditimbangan amal, Nabi Muhammad hadir. Ketika kita mau menyeberang Shirathul Mustaqim, Nabi Muhammad hadir. Yang dihadiri oleh Nabi, dialah orang yang beruntung, dialah orang yang akan selamat dan akan mendapat syafaat masuk surga bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Kita doakan mudah-mudahan sahibul bait Haji Ayudi Allah berikan panjang umur, Allah kasih sehat afiat, Allah kasih keberkahan dalam segala hal, keluarganya barokah, rezekinya barokah, usahanya barokah, dan mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan para masyayikh, para ajengan, para kiai, para ustaz, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat afiat, mampu membimbing kita umat istiqomah di jalur salaf sampai nanti kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dulu Bapak Ibu, doa maulid belum beres.